Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat selalu sehingga menjalankan aktivitas pada pagi hari ini secara lancar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setia Diputra dengan NIM 14014214194. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangbiakan manusia dan hewan yang merupakan tugas konsep dasar IPA dengan dosen mengampu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada perkembangbiakan manusia. Perkembangbiakan manusia merupakan upaya manusia untuk meneruskan keturunannya. Reproduksi manusia terjadi secara seksual, di mana adanya peleburan sel kelamin laki-laki yaitu sperma dan sel kelamin wanita yaitu sel telur. Berkaitan dengan reproduksi yaitu rangkaian yang interaksi organ dan zat dalam organisme manusia yang digunakan untuk berkembang biak. Kemudian dalam sistem reproduksi pasti ada reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Kemudian yang pertama ada alat reproduksi laki-laki. Secara anatomi, alat reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Yang pertama kita bahas yaitu alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam laki-laki terdiri dari yaitu testis. Testis merupakan sebuah tempat penghasil sperma. Kemudian epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lanjutan dari epididymis ke tabung mani. Kemudian ada uretra. Uretra merupakan saluran keluarnya mani dan urin yang berada di penis. Kemudian ada vesicula seminalis atau bisa disebut dengan tabung mani. Di dalam vesicula seminalis ini menghasilkan sebuah getah yang berfungsi untuk makanan sementara pada sperma. Kemudian ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini menghasilkan sebuah cairan praejakulasi yang keluar sebelum sperma itu keluar, sehingga jalannya sperma itu sudah bersih, tidak ada lagi benda-benda asing yang di sana. Kemudian ada alat reproduksi luar pada laki-laki, yaitu pertama yaitu penis. Penis merupakan sebuah alat sanggama pada hubungan seksual dan juga sebuah untuk saluran keluarnya mani dan urin. Kemudian ada skrotum. Skrotum merupakan sebuah otot yang membungkus testis. Dalam pembentukan sperma yaitu ada spermatogenesis, merupakan sebuah proses pembentukan sperma pada testis. Yaitu yang pertama yaitu ada spermatogonium dengan kromosom diploid berjumlah 23 pasang. Dan kemudian mengalami pembelahan secara mitosis, kemudian menjadi spermatosit primer. Kromosom ini juga diploid. Kemudian membelah lagi secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Pada kali ini kromosom sudah menjadi haploid, yaitu 23 kromosom tidak berpasangan lagi. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid yang memiliki kromosom haploid yaitu 23 kromosom. Kemudian diferensiasi menjadi sel sperma memiliki kromosom haploid. Kemudian ada alat reproduksi perempuan. Seperti halnya yang alat reproduksi laki-laki, alat reproduksi perempuan secara anatomi juga dibedakan menjadi dua, yaitu alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Alat reproduksi dalam yang pertama ada ovarium. Ovarium merupakan tempat pembentukan sel telur atau ovum. Kemudian ada oviduk atau tuba fallopi, merupakan tempat menangkap ovum yang lepas dari ovarium, dan juga tempat fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sel sperma. Kemudian ada uterus. Uterus atau bisa disebut dengan rahim merupakan tempat berkembangnya zigot, hasil dari pembuahan sel telur yang dibuai oleh sel sperma. Kemudian ada vagina. Vagina merupakan tempat jalan keluarnya ketika bayi dilahirkan dan tempat keluarnya darah ketika menstruasi. Kemudian ada himen. Himen bisa disebut dengan selaput darah, merupakan selaput tipis yang di dalam vagina atau melindungi vagina.
Kemudian ada alat reproduksi luar pada wanita. Yang pertama ada labia mayora. Labia mayora merupakan lapisan luar pada kemaluan wanita yang berbentuk seperti bibir. Kemudian ada labia minora, merupakan sebuah lipatan di dalam labia mayora. Kemudian ada mons pubis. Mons pubis ini merupakan kemaluan itu sendiri, merupakan lapisan lemak yang menutupi tulang kemaluan. Kemudian ada klitoris. Klitoris merupakan sebuah jaringan erektil yang memiliki banyak saraf. Kemudian ada vestibulum. Vestibulum merupakan rongga dalam kemaluan yang dibatasi oleh labia minora dan klitoris. Kemudian ada oogenesis. Oogenesis merupakan sebuah proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Yang pertama itu ada oogonium yang memiliki kromosom diploid atau 23 pasang, mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer dalam tahap berfase meiosis 1. Kemudian membelah lagi secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder yang memiliki kromosom haploid atau berjumlah 23, tidak berpasangan lagi, dan menjadi badan pertama haploid, dan membelah lagi secara meiosis kedua dirangsang oleh fertilisasi. Kemudian menjadi ovum yang memiliki kromosom 23 atau haploid. Kemudian ada perkembangbiakan pada hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga berkembang biak untuk meneruskan keturunannya agar tidak mengalami kepunahan. Perkembangbiakan pada hewan secara umum dibagi dua, yaitu secara generatif yaitu secara kawin, dan secara vegetatif secara tidak kawin. Pertama kita bahas yaitu perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Dibedakan menjadi 3 dalam hewan, yaitu pertama ada vivipar atau beranak. Hewan yang berkembang biak akan mengalami kehamilan karena adanya pembuahan sel telur oleh sperma, kemudian berkembang menjadi zigot. Pada bertahap akan berkembang dan sampai akhirnya sempurna dan dilahirkan dalam bentuk individu baru. Vivipar ini atau beranak biasa terjadi pada mamalia seperti kambing, sapi, dan banyak lainnya. Kemudian ada ovipar, bertelur. Hewan vivipar akan mengeluarkan telur di mana di dalamnya terdapat embrio. Dalam suhu dan keadaan yang sesuai, embrio tersebut akan terus tumbuh dan akhirnya menetas menjadi individu baru. Contohnya pada reptil, unggas. Tapi ada mamalia yang bertelur, contohnya yaitu platypus. Kemudian ada ovovivipar, yaitu beranak dan bertelur. Seperti halnya hewan vivipar yang bertelur, hewan ovovivipar juga bertelur, akan tetapi telur tersebut menetas di dalam induknya, jadi terlihat seperti melahirkan. Contohnya pada beberapa spesies ular. Kemudian perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tanpa kawin. Yang pertama ada membelah diri, yaitu perkembangbiakan di mana organisme akan membelah diri untuk menghasilkan organisme baru. Biasa terjadi pada hewan bersel satu, contohnya yaitu Amoeba dan Paramecium. Kemudian ada fragmentasi, merupakan perkembangbiakan hewan di mana induk akan membelah dirinya. Kemudian hasil pembelahan tubuh akan tumbuh dan menjadi organisme baru. Biasa terjadi pada organisme tingkat rendah, contohnya planaria. Kemudian ada bertunas, hewan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu hidra. Kemudian ada sporulasi. Sporulasi merupakan inti sel membelah berulang kali, kemudian diikuti oleh pembelah sitoplasma dan akhirnya menjadi organisme baru, misalnya pada plasmodium. Kemudian ada partenogenesis, merupakan perkembangbiakan di mana sel telur menjadi individu baru tanpa adanya pembuahan atau perkawinan oleh sel sperma. Contohnya pada lebah, kecoa, kutu daun. Kemudian ada daftar pustaka dalam pembuatan materi ini. Demikian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada penjelasan maupun kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.